Siarah Danton, siswa Midarwa Ulum, Datinawung Babat Lamongan. Kawan, untuk tahun ini kami Darul Ulum akan mengadakan tur ziarah dan tur ke Jawa Tengah. Adapun untuk pertama tujuan adalah makam terapung Syekh Abdullah Muntadir yang sering disebut dengan nama Mbah Muntadir. Adapun untuk menuju ke sana kita bisa berjalan karena di situ ada jembatan untuk menuju ke sana. Selain itu kita bisa lewat jalur air dengan menaiki perahu kecil. Ini kita sedang menuju ke sana melalui jalur air sambil santai dan juga melihat sekitar. Itu ada anak-anak yang sedang mandi. Sambil santai ya kawan. Itu enak sekali. Sambil melihat sekitar daerah sekitar makam Mbah Muntadir. Bila kawan-kawan ingin ke sana, mari kita berziarah. Silakan. Nah, pas waktu itu saya bertemu dengan YouTuber ya, namanya YouTube-nya yaitu keluargaaruf.com. Mungkin kawan-kawan ingin bisa melihatnya, bisa subscribe ke YouTube beliau. Itu sudah terlihat makamnya dari jauh ya. Itu. Adapun karomah dari Mbah Muntadir, mari kita simak sedikit cerita sejarah singkat dan karomah Mbah Muntadir. Mari kita simak sedikit kisah beliau. Hanya sedikit ya, kalau mungkin ada kesalahan, mari kita simak bersama-sama. Kisah Syekh Muntadir, ulama asal Demak yang makamnya terapung di tengah laut di kawasan Pantai Sayung, Demak. Ada sebuah makam terapung dari garis pantai. Makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisata yang ingin berziarah ke makam. Untuk sekarang bisa dilewati lewat jalur air, ada perahunya di situ, menyediakan perahu berziarah. Bisa juga ada lewat darat, bisa berjalan. Di makam itu jasad seorang ulama besar Demak dikubur. Dia adalah Syekh Abdullah Muntadir, akrab pula dipanggil Mbah Muntadir. Sebelum menjadi ulama, Syekh Muntadir banyak berguru pada para ulama. Salah satunya dengan Syekh Soleh Darat sekitar tahun 1900. Syekh Muntadir menetap di Tambak Sari, Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmana. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya, dia dikaruniai 18 anak. Adapun
Karomah Syekh Mudakir adalah salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Mudakir adalah makamnya yang tidak terendam air, walaupun tanah di sekitarnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Makanya tak heran makam Syekh Mudakir dan keluarga dianggap keramat karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Mudakir, para penziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Untuk sekarang bisa lewat perahu, tapi dengan membayar kalau orang dewasa 12.000, kalau anak-anak 7.000 untuk pergi ke sana. Karena keajaiban makam Syekh Mudakir itu berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walaupun pasang air laut tinggi. Hal ini diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Mudakir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Demikian untuk cerita singkat Mbah Mudakir. Apabila ingin berkunjung, silakan datang ke sana dan lihat sambil kita berdoa di sana. Atas perhatiannya, apabila ada kekurangannya mohon maaf ya. Itu cuplikan dari kisah cerita Mbah Syekh Abdullah Mudakir atau Mbah Mudakir beserta karomah. Kawan, tujuan selanjutnya dari Mbah Mudakir selanjutnya adalah ke makam Mbah Sunan Kalijaga. Adapun cerita singkatnya, dia adalah dilahirkan di Tuban dengan nama Raden Said sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Di masa mudanya Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Sehingga hal ini membuat ayahnya merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi. Ia menjadi bromocorah alias menjahat. Kerjaannya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Ketika Raden Said merampok harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu ketika Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat serta tidak lagi merampas harta benda dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam pada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budaya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Tadi
singkat Mbah Sunan Kalijogo. Tujuan selanjutnya adalah kita ke pantai Parangtritis. Sebelum kita ke pantai, kita istirahatkan juga, sarapan pagi sebelum menikmati indahnya pantai selatan di Parangtritis. Inilah situasi ketika sarapan di penginapan. Selamat Mana jembolmu? Kain boy,
Kawan, setelah kita menikmati indahnya pantai Parangtritis, perjalanan selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu menuju ke makam Syekh Bila Belu. Berikut sejarah singkatnya, mari kita simak bersama. Kisah singkat Syekh Bila Belu. Kisah soal keberadaan Syekh Bila Belu lebih mengarah pada cerita tutur rakyat. Pada mulanya, Syekh Bila Belu merupakan seorang pelarian kerajaan Majapahit. Dia bernama Raden Jaka Bandem. Dia merupakan putra dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir. Di Parangtritis, Syekh Bila Belu dan para pelarian lain tinggal di sebuah pondok sederhana di atas Bukit Sentana. Lalu seperti apa kehidupan Syekh Bila Belu di kawasan itu? Dalam keadaan terdesak, Syekh Bila Belu yang saat itu masih bernama Jaka Bandem meninggalkan pusat kerajaan Majapahit bersama pengiringnya. Mereka kemudian menyusuri pantai selatan menuju ke arah barat, hingga akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang kelak dinamakan Parangtritis sampai sekarang, dan makamnya ada di sana. Raden Jaka Bandem dan para pengikutnya memilih menetap di daerah itu. Mereka lalu mendirikan padepokan di atas Bukit Pemancingan. Setelah berlangsung cukup lama, datanglah seorang ulama bernama Syekh Maulana Maghribi, seorang penyiar agama Islam yang diperintahkan Raja Demak, yaitu Raden Patah, untuk menyiarkan Islam di daerah itu. Sesampainya di Parangtritis, Syekh Maulana Maghribi terpikat oleh keindahan alamnya dan memutuskan mendirikan pondok di Bukit Pemancingan. Setelah itu dia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyiarkan agama Islam. Banyak orang yang tertarik dengan ajaran Syekh Maghribi dan kemudian masuk Islam setelah pertimbangan masa-masa. Raden Jaka Bandem akhirnya ikut masuk Islam dengan kebulatan hatinya. Dengan begitu dia berganti nama menjadi Syekh Bila Belu. Adapun makamnya yaitu dekat dengan pantai Parangtritis, baik itu Syekh Bila Belu maupun Syekh Maghribi. Demikian cerita singkat dari beliau. Terima kasih.
Dari makam Syekh Bilabelu kita bisa melihat pantai selatan Parangtritis. Di situ tadi ada tempat itu latihan manasik haji. Ini sambil turun kita bisa melihat dari atas sana. Indah sekali kawan. Hanya kita besok mudah-mudahan bisa ke situ lagi dan berziarah di makam Mbah Syekh Bilabelu. Nah itu dapat dilihat indahnya Parangtritis sambil turun. Dari makam Syekh Bilabelu perjalanan selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu pergi ke Candi Prambanan. Mari kita lihat bagaimana cerita singkatnya, cerita tentang terjadinya Candi Prambanan. Ini kita perjalanan masuk ke sana, masuk ke Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama-sama. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu yang dibangun di Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Lebih tepatnya, Candi Prambanan terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bangunan dari candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara, 3 Dewa Sewa yaitu Dewa Pemusnah. Di komplek candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa yang memiliki tinggi mencapai 3 meter yang menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih diutamakan. Adapun proses pembangunan candi ini yaitu didirikan oleh Raja Rakai Pikatan, pemimpin kerajaan Mataram kuno. Pada proses pembangunan candi ini, Rakai Pikatan mengawasi langsung pembuatan konstruksi dan desain percandian Loro Jonggrang, candi utama di Prambanan. Berdasarkan dari prasasti Sivarga, selama Candi Prambanan dibangun, para warga melakukan pergeseran aliran sungai. Sungai tersebut sekarang dikenal sebagai Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan di sisi barat komplek Candi Prambanan. Bekas aliran sungai yang digeser kemudian ditimbun dan diratakan untuk menciptakan ruang yang lebih luas lagi bangunan Candi Prambanan. Dulunya jumlah Candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi wahana, 3 candi wahana, 2 candi apit, 4 candi kelir, 4 candi patok, dan 224 candi perwara. Namun saat ini hanya tersisa 18 candi, sementara sebagian besar candi perwana yang berukuran kecil belum dibongkar dan hanya berupa tumpukan batu yang berserakan. Layaknya candi Hindu pada umumnya, arsitektur Candi Prambanan berbentuk tinggi dan ramping. Di samping bangunan candi ada relief, yaitu relief pada Candi Prambanan mengisahkan tentang epos atau cerita kepahlawanan Hindu, yaitu Ramayana dan
Krisnayana. Relief tersebut diukir pada dinding dalam pagar langkan yang terletak di sepanjang lorong galeri yang mengelilingi candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Ketika candi ini merupakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Adapun cara membaca relief tersebut adalah dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Langkah ini dilakukan dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh para penziarah. Adapun demikian ya, sejarah singkat pembangunan dan sejarah singkat tentang Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama-sama. Candi terbesar ini melambangkan dewa, salah satu dewa terbesar umat Hindu, yaitu Dewa Siwa. Oh, salah, maaf, Dewa Wisnu. Ya, nanti caranya tiga. Tiga ya? Gini. Terus yang ketengah nih. Jadi ini keluar nih. Nandi. Hanya satu putaran di sini. Nanti kita lanjut ke candi yang lainnya, healing ke candi yang lainnya. Ini namanya stupa. Nah, stupa. Relief. Namanya relief. Tulisannya relief. Teko roti goreng. Kembali ke candi yang lainnya. Ternyata di sini kosong. Ayo, lanjut. Diwadah. Ya ini.
terus tengah tadi atau sampai sana. Kalau itu namanya Trimurti. Trimurti itu 3 dewa yang besar di Hindu. Yang pertama Brahma, yang tengah tadi Siwa, terus yang sana itu Wisnu. Ini disundul gitu. Nah, itu perangan ini salah satu kuda ya. Paling Kuda nih. Kuda. tidak. Itu baca. Jaran, Pak Jaran. Baca itu berarti nanti benar. Oh. Dua Brahma berarti. Dua Brahma dan tujuh nih. Lagi siapa yang di atas? Sekolah ini. Wisnu. Adalah Dewa Wisnu. Dari samping. Dan keluar. Ini terakhir yang ketiga. Rukun. Rukun. Inilah para pejuang kita. Rela.
Riau, pistol, ini senjata api. Komunikasi pada zaman dulu. Pemancar radio pada zaman dulu. Untuk radio RRI ya, pertama kali telepon pada zaman dulu ini teleponnya seperti ini. Kalau yang sekarang hanya satu genggaman saja cukup, bisa dibawa kemana-mana guys. Jahit, tandu dan juga jika. Ini juga dari Aceh, Tengku Umar. Datanya ini juga dari Aceh, Tengku Umar. Yang ini adalah Tengku Umar Bonjol. Ini biodatanya kendaraan ini. Jenderal Sudirman. Jerman. Ini adalah Ki Ageng Serang. Ki Ageng Serang. Ki Ageng Serang. Ini biodatanya. Pahlawan nasional Yogyakarta. Saya masuk ke Museum 3. Sekali. Dulu memasak, kalau sekarang pakai match. Gas sekarang. Paling lihat zaman dulu. Alang merah dulu ini. Ini dulu sangat mahal sekali. Sekarang juga masih mahal karena barang antik. Ke lantai 2. Ini lantai 2. Ini berupa cerita ya. Tanggal 16 Desember 1948 pukul 6 pagi lapangan Malang dan persatuan Angkatan Udara diintegrasikan dengan Lapangan Magu menunjukkan pelayanan walaupun tidak
perang pada zaman dulu, mengintai musuh. Ini lampu pada namanya lampu oblik. Oblik. Kalau kamu sekarang tidak akan menjumpai lampu seperti ini karena sekarang sudah modern. Nah, ini musyawarah pada zaman dulu. Persiapan untuk menyerang. Lanjut ke museum selanjutnya. Lanjut, selanjutnya ini pertempuran pada zaman dulu untuk melawan penjajah Belanda ya. Tanda tangan Romroyen Statement ini di Yogyakarta. Menarikan pasukan Belanda dari seluruh wilayah Indonesia dimulai dari Yogyakarta. Ini lanjutan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. Ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949 ya. Ini ya. Lanjut ke museum selanjutnya kan. Ini pendidikan Panglima Jenderal Sudirman ke Yogyakarta, dan ini terjadi pada tanggal 10 Juli 1949. Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Lanjut, ini terjadi proklamasi tanggal 17 Agustus. Nah, ini diperingati upacara ya. Ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. 28 Desember 1949. Oh, yang ini sudah peringatan ya, 49 ya.